Selamat siang untuk ibu guru yang kami hormati, Ibu Sida Balo, dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Di sini kami akan simulasi pengadilan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dan peran kami masing-masing. Yang pertama, saya Deira Siombing sebagai panitera. Saya Nuzar Galung sebagai jaksa penuntut umum. Saya Leon Sinaga sebagai penasihat umum. Saya Nuzar sebagai hakim penuntut. Saya Amrita Sitolong sebagai hakim ketua. Saya Faiza Atenendon sebagai hakim anggota 1. Saya Mas Ambarita sebagai saksi peringan. Saya Helen Sinaga sebagai saksi korban. Saya Tulus Ketuliano sebagai ahli forensik. Saya Fandi Utama sebagai hakim pemberat. Saya Nana Susilalai sebagai penjaga. Saya Gideon Sigio sebagai saksi peringan. Saya Adrian sebagai terdakwa. Untuk teman-teman dari ibu guru, selamat menyaksikan. Sidang pengadilan. Terpanggang amarah, tragedi KDRT penyiraman minyak panas. Di Indonesia, banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Hasil survei Badan Pusat Statistik mencatat tingkat KDRT yang terjadi sebesar 25,86% telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi di Pematang Siantar, yaitu sepasang suami istri bernama Adrian Manurung dan Helen Sinaga. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Akan tetapi, pada suatu nikah pada tanggal 16 September 2025, Adrian Manurung dipecat dari pekerjaannya dan semenjak saat itulah hubungan keduanya menjadi tidak baik. Dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang sangat tinggi, tapi tidak ada pemasukan, maka timbullah pertikaian antara mereka, yang dimana sang suami tak kunjung mendapatkan penghasilan. Pada saat itu, Helen Sinaga sedang memasak makan malam di dapur. Datanglah Adrian Manurung dalam keadaan marah karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang baru. Karena dimarahi oleh Helen Sinaga, akhirnya Adrian Manurung melemparkan teflon berisi minyak panas kepada Helen Sinaga. Sejak saat itu, Helen Sinaga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Oleh karena itu, terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan alternatif ke-1, Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semuanya. Sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Selasa 18 November 2025, memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 41-D-2025 Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Atas nama terdakwa Adrian Manurung akan segera dimulai. Sidang ini dipimpin oleh majelis hakim, yaitu Yang Mulia Hakim Ketua Dr. Anggita Sitohang SHMH, Yang Mulia Hakim Anggota Pertama Dr. Faiza Nenggolan SHMH, dan Yang Mulia Hakim Anggota 2 Dr. Uziel Pemiring SHMH. Dengan jaksa penuntut umum Saudari Mirza Hutagalung SH dan penasihat hukum Saudara Dion Sinaga SH. Dengan demikian, persidangan akan segera dimulai. Oleh karena itu, diingatkan kepada seluruh hadirin untuk menaati tata tertib pengadilan, yaitu yang pertama, menonaktifkan segala alat komunikasi.
melakukan hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya persidangan. Ketiga, tidak melakukan peliputan saat persidangan berlangsung. Keempat, setiap hadirin di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, setiap hadirin wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak menggunakan topi. Keenam, hadirin dilarang merokok, makan dan membaca koran di ruang sidang. Ketujuh, dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. Kedelapan, dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Kesembilan, dilarang keluar masuk pada saat persidangan. Kesepuluh, siapapun yang berada di dalam ruang persidangan yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib akan dikeluarkan dari ruang persidangan berdasarkan Pasal 218 ayat 2 KUHP. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri karena Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang Mulia Hakim dipersilakan untuk memulai persidangan. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Hadirin dimohon untuk tetap menjaga ketertiban dan para wartawan dipersilahkan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu tirai. Apakah panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan dalam dengan para hakim? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum membawa SK dan surat keterangan? Dengan doa, Yang Mulia. Silakan dibawa ke depan. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan nomor kasus 41-TIP-2025-2 Pengadilan Negeri Pematang Siantar, di mana saya Anggita Sitohang SHMH sebagai hakim ketua, Kaiza Nenggolan dan Uziar Sembiring sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan memeriksa perkara dengan nomor register 41-TIP-2025 Pematang Siantar atas nama terdakwa Adrian Manurung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, silakan untuk menghadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Baik, kepada petugas silakan. Baik, Yang Mulia.
siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Tolong dijawab dengan suara yang jelas. Nama saudara, Adrian Manurung yang mulia. tempat tanggal lahir, Waktu 27 Januari 1993 yang mulia. jenis kelamin, Laki-laki yang mulia. kebangsaan Indonesia benar, Benar yang mulia. alamat saudara, Waktu Jalan Nomor 16 yang mulia. untuk agama saudara, Kristen Protestan yang mulia. pekerjaan, Karyawan swasta yang mulia. terdakwa sudah berapa lama ditahan? Sama polisi 6 hari dan bersama jaksa 14 hari yang mulia. Tempatnya di mana saudara ditahan? Di rutan Pematang Siantar Kediri. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara hari ini? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Apakah benar saudara Leon Sinaga SH adalah penasihat hukum dari terdakwa? Ya, benar ya mulia. Saya adalah penasihat hukum dari terdakwa. Silakan maju untuk menunjukkan identitas serta legalitas saudara dan berkas terdakwa. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, untuk saat ini sidang kasus saudara Adrian Manurung dipersidangkan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Iya yang mulia, saya sudah siap membacakan dakwaan untuk saudara terdakwa. Kepada penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan dakwaannya? Sudah ya mulia. Silakan saudari jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya selaku jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar untuk keadilan surat dakwaan nomor 41/PIB/2025 Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Identitas terdakwa atas nama Adrian Manurung. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan yang dianggap telah dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa pada tanggal 2 Agustus 2025 terdakwa Adrian Manurung dinyatakan dipecat dari kantornya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2025 mulai terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan istrinya di kediamannya. Dakwaan yang kedua bahwa pada tanggal 16 September 2025 sekitar pada pukul 17.15 WIB di kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Motu nomor 16, saksi korban Helen Sinaga sedang memasak tempe dan tahu goreng untuk makan malam saksi korban dan terdakwa. Lalu sekitar pukul 18.00 terdakwa pulang dari mencari kerja yang dimana ia belum mendapatkan pekerjaan dari pekerjaan yang telah dilamar. Lalu karena terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, saksi korban mulai memarahi dan berkata, "Kalau belum ada pekerjaan, kamu bisa melunasi hutang-hutang. Kau ngasih apa aja nggak bisa." Kemudian terdakwa pun membalas dengan berkata, "Kalau nggak kau pakai tabungan kita buat belanja, nggak kayak gini nasib kita. Makan hanya pakai tempe aja." Kemudian pada sekitar pukul 18.15 WIB, karena geram dan tersulut emosi, terdakwa menyiram saksi korban dengan minyak panas yang telah dipakai untuk menggoreng tahu dan tempe oleh saksi korban. Bahwa setelah menyiramnya dengan minyak panas ke sebagian wajah saksi korban yaitu Helen Sinaga, terdakwa Adrian Manurung kabur ke rumah temannya Gideon Setio yang tak jauh dari rumah terdakwa. Lalu Evelyn Bultom selaku tetangga dan teman dekat saksi korban yang mendengar teriakan langsung menghampiri saksi korban untuk melihat kondisinya dan memberikan pertolongan pertama. Namun, karena tidak bisa berbuat banyak, Evelyn Bultom mencari
sekitar pukul 18.30 WIB kepada warga sekitar. Hingga pada pukul 18.38 WIB, kondisi saksi korban tak juga kunjung membaik. Maka Evalin Dutong dan warga sekitar membawanya ke rumah sakit terdekat. Mereka tiba di rumah sakit Vitensani pada pukul 19.05 WIB dan langsung ditangani oleh petugas medis dan diperiksa oleh sejumlah dokter. Bahwa pada tanggal 16 September 2025, saksi korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah dan kebutaan permanen pada mata bagian kiri. Setelah dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan luka memar akibat pukulan benda tumpul di badan Helen Sidaga. Diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk proses penyembuhan. Saksi korban yang merasa sakit hati atas perlakuan terdakwa kemudian mengajukan perbuatan terdakwa Adrian Manurung ke Polres Pematang Siantar untuk proses hukum yang lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Adrian Manurung diatur dan diancam dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau kedua, bahwa perbuatan terdakwa Adrian Manurung diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Hormat saya, Jaksa Penuntut Umum Mirza Rizkita Hutagalung SH. Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa ingin mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia. Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Untuk penasihat hukum, apakah ingin mengajukan eksepsi? Baik yang mulia. Di sini saya akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan. Apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah yang mulia. Silakan. Yang mulia Majelis Hakim, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Adrian Manurung dengan ini mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 41 garing PIB garing 2025 garing Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dasar sebagai berikut. Tidak ada bukti bahwa terdakwa dengan sengaja bermaksud menimbulkan luka berat atau kebutaan pada korban. Terdakwa melakukan tindakan tersebut secara spontan dan emosional, bukan dengan maksud untuk mencelakai berat. Oleh karena itu, unsur mengakibatkan luka berat dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT atau pasal 351 ayat 2 KUHP tidak terpenuhi. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan sebagai bentuk penghormatan kepada Majelis Hakim Hukum yang hadir dan berimbang. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim, menanggapi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Adrian Manurung terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 41 garing PIB garing 2025 garing Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Dengan ini kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa perbuatan terdakwa menyiram korban dengan minyak goreng panas merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dan dapat menimbulkan luka berat. Tidak ada alasan logis bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Dengan demikian, unsur dengan kesengajaan mengakibatkan luka sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi secara sah. Demikian tanggapan ini kami sampaikan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya. Harap tenang semuanya. Kita akan memeriksa keterangan dari para saksi dan bukti yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Untuk saudara terdakwa, dipersilakan untuk menempati tempat di samping penasihat hukum. Baik yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk memberikan bukti? Siap yang mulia, kami akan menghadirkan 3 saksi, yang dimana salah satunya merupakan saksi korban, kemudian teman terdekat sekaligus tetangga korban,
Dan yang ketiga adalah seorang ahli forensik yang akan menyusun dan menjelaskan laporan hasil visum dari korban dan beberapa barang bukti yang sudah kami daftarkan ke panitia yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, hadirkan saksi pertama ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi Helen Sinaga ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, kepada petugas silakan kembali ke tempat. Baik yang mulia. Saudari Helen, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat tidak mengikuti persidangan yang mulia. Ya seperti yang Anda lihat, mata saya ini disiram minyak goreng panas oleh manusia gak tahu diri itu. Baik, harap tenang. Berdasarkan pasal 160 KUHP, sebelum memberikan keterangan, akan ditanyakan identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama saudari Helen Sinaga, tempat tanggal lahir Parapat 23 Mei 1995, alamat Jalan Motor nomor 16, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga dan keluarga negaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Apakah saksi korban mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa. Dia adalah suami saya. Apakah saudari masih memiliki hubungan pernikahan dengan terdakwa? Sama dia sih masih ada hubungan perkawinan. Baik, karena saksi masih memiliki hubungan perkawinan, saksi tidak diwajibkan untuk menyatakan sumpah. Baik, saudari, apa yang saudari ketahui tentang perkara ini? Jadi ini perkara di mana suami saya menyiramkan minyak goreng panas kepada saya. Jadi begini yang mulia. Dulu pernikahan kami masih kaya keluarga dia saya. Tapi lama-kelamaan kami makin sering cekcok. Dan yang paling parah, dia malah nyiram minyak goreng panas ke mata saya. Sehingga membuat saya buta. Baik, silakan ceritakan kejadian. Jadi waktu itu pada sore hari saya lagi masak tahu dan tempe. Setelah masak tahu dan tempe, suami saya pulang. Jadi saya tanya, sudah dapat kerjaan belum? Karena kan selama ini dia sudah pengangguran dan tagihan makin menumpuk. Ya saya marah lah. Dan jadinya dia langsung nyiram minyak goreng itu ke mata saya. Dan sesampainya di rumah sakit pun, dia sama sekali gak tanya soal keadaan saya. Apa hal terakhir yang ibu katakan kepada suami? Jadi, hal terakhir yang kami ngomongin itu tentang pekerjaan dan tagihan, Bu. Karena kan suami saya sudah pengangguran. Jadinya, tagihan makin lama makin menumpuk. Siapa yang ada di tempat kejadian pada saat itu? Waktu itu, hanya ada saya dan anak saya. Coba tolong saudara ceritakan kronologinya dengan lebih jelas. Jadi, kronologinya itu, Bu, saya sedang masak. Saya disiram minyak oleh suami saya. Dan saya, kan mata saya yang kena. Jadinya, saya sama sekali gak bisa lihat apa-apa. Dan tapi saya dengar, ada orang yang membantu saya dan membawa saya ke rumah sakit. Tapi saya yakin, itu bukan suami saya. Apakah saat di rumah sakit suami saudari berada di sana? Tidak ada. Dia tidak hadir sama sekali. Apakah benar telepon ini yang digunakan pada saat kejadian? Ya, itu telepon yang saya gunakan pada saat kejadian. Apakah ini baju yang saudari gunakan ketika hari kejadian? Iya, Bu. Itu baju yang saya gunakan. Dan masih ada baluran minyak yang disiramkan oleh suami saya. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Mohon izin yang mulia, tolong dijadikan pertimbangan karena untuk membuktikan pernyataan saksi korban barusan, saya memiliki barang bukti berupa rekaman CCTV rumah korban dan terdakwa sesaat setelah korban mengalami luka. Baik, bukti dipersilakan. Panitera mohon dibantu. Baik, Yang Mulia.
Jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mohon izin yang mulia, tolong dijadikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi ini masih dalam ikatan pernikahan dengan terdakwa, dan saksi ini yang telah dilempar teflon oleh terdakwa yang berisikan minyak panas sehingga mengakibatkan luka pada korban. Baik, bukti akan dijadikan pertimbangan. Kepada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Bagaimana keadaan rumah tangga ibu? Apakah masih memiliki tabungan? Ya seperti keluarga pada biasanya, pasti ada lah. Tapi tabungan itu digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Apakah saudari yakin bahwa uang itu, bahwa tabungan itu dibutuhkan untuk kehidupan rumah tangga ibu? Ya saya yakin untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Izin yang mulia, di sini saya mendapatkan bukti rekening keluarga dari Helen Sinaga. Silakan. Berdasarkan bukti, apa benar saudari membeli barang mewah? Ya benar, saya membeli barang-barang mewah. Izin bertanya yang mulia, Silakan. ibu bisa untuk membeli barang-barang mewah? Agar ibu tidak berpikir tentang kondisi ekonomi keluarga ibu? Ya soalnya saya pikir kalau misalnya suami saya dipecat, jadi ketika di PHK, saya mikir bisa balik kerja lagi. Ya saya biasa aja. Apakah begini gaya seorang ibu yang sering membeli barang mewah? Kalau menurut saya sih biasa-biasa aja. Inilah rasanya saya tidak terima. Emang mau aja pas-pasan. Ya minimal ngerti lah. Kami baru di PHK kota belanja barang mewah. Ya kan kamu tahu sendiri saat kita pacaran kayak hidup bagaimana. Biasa-biasa aja. Beli tas mahal gitu. Saksi dan terdakwa serta hadirin dimohon untuk tetap tenang. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh saksi? Tidak ada lagi yang mulia. Kepada saksi, silakan kembali ke tempat. Baik, yang mulia. Baik, karena keadaan yang semakin tidak kondusif, sidang akan ditunda selama 30 menit. Sidang ditunda, majelis hakim akan keluar dari ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang akan dilanjutkan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang akan kita lanjutkan. Hadirin diharap tetap tenang agar kita dapat melanjutkan sidang dengan lancar. Untuk yang selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan dalam persidangan? Untuk selanjutnya
Selanjutnya, kami akan menghadirkan ahli forensik untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dari korban. Baik, silakan. Kepada petugas, tolong hadirkan ahli forensik di dalam ruangan sidang dengan keadaan bebas. Baik, ahli forensik memasuki ruang persidangan. Baik, petugas silakan. Baik, kemudian. Kepada ahli forensik, silakan memberikan kartu identitas Anda untuk diperiksa. Baik, kepada saksi, apakah dalam keadaan siap dan siap mengikuti persidangan? Sudah berapa kali saudari dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan? Nama Teresa Togalu, tempat tanggal lahir Sidik Kalang 23 Desember 1985, alamat Jalan Sutomo nomor 16 Jakarta, bekerja di rumah sakit Pitansari, benar? Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari harus menyatakan janji kepada panitia. Silakan bantu. Baik, yang mulia. Demikian saya berjanji bahwa saya sebagai ahli forensik akan memberi keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan disiplin ilmu yang saya pelajari Semoga Tuhan menolong saya. Baik, kepada panitia, Baik, yang mulia. coba ceritakan latar belakang pendidikan saudari. Saya memulai pendidikan S1 saya di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Lalu saya melanjutkan S2 dan S3 saya di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Spesialis Forensik. Baik, apakah saudari dapat melakukan hasil visum? Saya dapat mengatakan dan saya mengatakan melalui digital ini. Silakan, panitia mau dibantu. Baik, yang mulia. Setelah saya dan tim saya melakukan pemeriksaan atas kasus KDRT yang terjadi pada Ibu Helen Sinaga, saya akan memaparkan hasilnya dan menyimpulkannya. Yang pertama, kami menemukan luka memar pada tangan kiri korban berukuran 4 x 3 cm dan berwarna keunguan. Luka ini setelah diidentifikasi sudah ada sekitar 1-2 hari. Dan yang kedua, kami menemukan luka memar pada kening korban berwarna kehijauan dengan ukuran 2 cm. Dan luka ini sudah ada sekitar 6-7 hari. Perlu diketahui, luka memar terjadi akibat adanya benturan yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler pecah sehingga darah merembes ke bawah permukaan kulit dan ini memberikan rasa efek nyeri pada korban. Yang ketiga, kami menemukan luka bakar derajat 2 pada wajah korban. Dan tingkat keparahannya diukur dari kedalaman luka tersebut dan bentuk ukurannya. Dan yang dialami korban sudah memasuki tahap kedua pada kulit, yaitu lapisan dermisnya sudah kena. Dan yang terakhir, kami menemukan penyakit ungkus kornea pada mata kiri korban. Penyakit ungkus kornea adalah ketika terbukanya kornea mata yang mengakibatkan bakteri masuk ke dalam kornea mata. Dan korban terdapat luka bakar pada mata kiri korban yang memberikan infeksi pada mata kiri korban. Dan hasilnya ini berdampak pada mata kiri korban mengalami kebutaan permanen. Terima kasih. Saudara ahli, apakah kebutaan yang dialami korban dapat disembuhkan? Kebutaan yang dialami oleh korban meskipun di pengajian medis atau mendapatkan donor mata, tapi tidak bisa disembuhkan yang mulia.
Saudari ahli, berdasarkan keterangan yang Bapak tahu, apakah luka yang dialami korban dapat dinyatakan sebagai luka berat? Saya yang mulia, karena luka yang dialami korban sudah permanen dan luka ini dapat dikategorikan sebagai luka berat. Baik, saudari ahli, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, silakan kembali. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Ada yang mulia, saksi yang berikutnya merupakan teman dekat sekaligus tetangga korban. Baik, hadirkan saksi. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi masuk ke dalam ruang persidangan. Terima kasih, petugas silakan kembali. Baik yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Nama Evelyn Guntur, tempat tanggal lahir 3 Legi 3 Juni 1995, alamat Jalan Maupun nomor 18, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia benar? Sebelum saudari memberikan keterangan, saudari harus menyatakan sumpah terlebih dahulu. Kepada panitia mohon untuk dilakukan. Baik yang mulia. Saudari silakan dulu. Saya berjanji akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, panitia silakan kembali balik. Ceritakan kejadian yang terjadi pada hari kejadian. Pada hari itu kira-kira sekitar jam 16:15 saya mendengar cekcok dari sekitar rumah saya. Kebetulan kami ini bertetangga. Sudah lama saya bertetangga dengan mereka, hampir 5 tahun. Bahkan sebelum mereka pindah pun saya sudah juga tinggal di sana. Waktu dulu sih saya jarang mendengar cekcok dari mereka, tapi setahun terakhir ini saya sangat sering mendengar mereka berbicara. Daripada pada akhirnya itu terjadi pada hari itu. Ledakan amarah yang ketujuh badan saya dengar. Lalu beberapa saat kemudian saya mendengar suara teriakan dia dan minta tolong. Saya pun bergegas berlari ke rumah. Sampainya saya di sana, saya terkejut. Dia wajahnya sudah dicampur dengan minyak panas. Saya mencoba melakukan pertolongan pertama, tapi tidak banyak yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya memanggil masyarakat sekitar untuk membawa Helen ke rumah sakit terdekat. Berikutnya yang mulia, apakah saudari tahu bagaimana keadaan rumah tangga mereka akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini sepertinya mereka memang sering cekcok. Apa benar penyebab mereka sering cekcok akhir-akhir ini disebabkan oleh saudara Adrian Manung yang di PHK dari pekerjaannya? Ya, kalau dari cerita Helen sih, mereka cekcok dikarenakan Adrian di PHK dari kantornya. Helen sempat mengeluh karena ekonomi mereka sekarang sangat sulit. Kami jarang memiliki waktu luang untuk berbicara. Jadi, Helen sering curhat pada saya melalui aplikasi WhatsApp. Dia sering cerita bahwa hubungan mereka semakin menipis dan juga dia sering dapat KDRT dari Adrian. Banyak sekali rumah-rumah hidupnya yang ditujukan pada saya di ruang chat kami. Izin yang mulia hakim, di sini kami mendapatkan bukti digital berupa isi chat mengenai keluhan Helen Sinaga tentang tabungan mereka yang kian menipis, dan juga bukti berupa foto badan Helen Sinaga yang terdapat beberapa luka memar. Kepada yang mulia hakim, izinkan saya untuk menampilkan bukti-bukti yang sudah kami siapkan untuk didaftarkan kepada panitia. Baik, izin diterima. Silakan tampilkan bukti-bukti yang sudah didapat. Izin yang mulia, ini adalah slide pertama, grup chat isi percakapan antara tetangganya Evelyn Guntur dengan Helen Sinaga.
terima. Pada slide kedua, di sini saudari Helen Sinaga mulai menampilkan foto, yaitu bagian lengan atasnya telah terdapat beberapa lebam. Lebam ini disebabkan oleh pukulan dari saudara terdakwa Adrian Manurung. Slide ketiga, ternyata tidak cukup sampai pada lengan atas saja. Bagian pangkal leher, saudara Helen Sinaga juga mengalami beberapa lebam. Di sini, Helen menceritakan bagaimana kronologinya, bahwasannya terdakwa Adrian Sinaga sedang emosi dan langsung main tangan melalui tangannya kepada saudari Helen Sinaga. Slide yang terakhir ini adalah curahan hati antara Helen Sinaga kepada tetangganya sekaligus sahabatnya Evelyn Yusuf. Ini adalah jejak digital, berupa bukti digital chat antara Evelyn Yusuf dengan Helen Sinaga yang mulia. Keberatan yang mulia. Tetapi di sini salah satu penyebab dorongan mereka menulis bukan hanya karena Adrian yang di PHK dari kantornya, tetapi juga dikarenakan oleh gaya hidup Helen Sinaga yang selalu bertindak secara sembrono, membeli barang-barang mewah, dan bahkan sampai membeli barang-barang yang seharusnya tidak memiliki kebutuhan yang penting di rumah tangga mereka. Ya. Baik, keberatan diterima. Untuk itu, kita akan melanjutkan ke saksi pertama dari pihak terdakwa. Kepada penasihat hukum, silakan hadirkan saksi pertama. Baik, Yang Mulia. Petugas, silakan hadirkan saksi pertama dari pihak terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, saksi dalam ruang persidangan. Baik, petugas silakan. Baik, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Apakah benar saudari adalah adik kandung dari terdakwa? Baik, karena saudari masih memiliki hubungan darah dengan terdakwa, maka saksi tidak wajib menyatakan. Silakan berikan keterangan. Dari begini yang mulia, kalau dari sudut pandang saya memang tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu. Tapi sesaat sebelum saya pergi, saya memang melihat manusia yang satu itu memang rambutnya lagi buruk dari dia. Saya yakin perdebatan ini bukan abang saya yang mulai. Saya tahu yang mulia sifat abang saya ini gimana di rumah. Abang saya ini penyayang yang mulia, bekerja keras dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi selalu bekerja. Sedangkan kakak ipar saya itu, aduh, baru sekali memakai uang yang mulia. Tiap hari bertengkar. Saya yang di rumah aja yang mendengar capek yang mulia, apalagi abang saya. Abang saya yang mulia, sungguh dia sangat orang yang baik, pemaaf, bisa mengendalikan emosinya. Saya yakin ini semua kakak ipar saya yang memulai. Di rumah yang mulia selalu ada pertengkaran. Dan yang dibahas cuma itu saja yang mulia, ekonomi. Emang harus dikasih berapa sama abang saya? 5 juta, 1 miliar, kan enggak juga yang mulia. Gaya hidupnya itu terlalu mewah. Abang saya yang dibuat seakan-akan menjadi pelaku. Orang kayak dia memang pantas disiram minyak panas. Gak tahu itu. Kesaksiannya bertentangan dengan kejadian aslinya. Waktu terjadi perdebatan yang terjadi pada tanggal 16 September 2025, di mana hari itu adalah hari kejadian. Yang saya katakan ini benar yang mulia. Itu manusia yang satu itu seringkali memarahi abang saya. Dari pagi sampai malam. Abang saya baru pulang kerja pun dimarahi yang mulia. Selalu minta uang. Uang kurang lah, uang belanja kurang lah, uang habis lah. Cih, kalau nggak abang saya, siapa lagi yang dia minta uang? Baik, keterangan akan dijadikan pertimbangan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh saksi? Tidak. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Penasihat hukum, apakah masih ada saksi yang ingin dimintai keterangan? Masih ada, Yang Mulia. Silakan hadir. Petugas, hadirkan saksi berikutnya. Kepada saksi silakan.
Baik, saksi masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, sekarang kembali. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang Baik, sebelum memberikan keterangan, Anda harus menyatakan sumpah terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Ikuti apa yang saya katakan. Saya berjanji akan mengatakan yang sebenarnya akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada panitia Baik, terima kasih. silakan. Silakan saudara untuk memberikan keterangan. Pada hari kejadian, Adrian yaitu teman saya datang ke rumah saya dan menutup pintu saya. Dia menutup pintu saya sambil menangis terseduh-seduh. Di situ, Adrian langsung masuk ke dalam rumah saya ketika saya telah membuka pintu. Tapi saya bingung pada saat itu, saya dan Adrian tidak punya janji pada hari ini. Adrian langsung bercerita bahwa dia sedang cekcok dengan Helen, istrinya di rumah. Dia bercerita bahwa dia baru saja menyiramkan minyak panas ke wajah Helen karena mereka cekcok besar. Apakah saudara Adrian pernah cerita kepada saudara mengenai kondisi rumah tangganya akhir-akhir ini? Iya. Dia pernah cerita bahwa dia sudah mulai sering cekcok dengan istrinya Helen. Dia juga bercerita bahwa akhir-akhir ini masalah ekonominya bermasalah. Dia juga bercerita bahwa istrinya tidak pernah mendukungnya dalam permasalahan ekonomi. Malahan istrinya sering berbelanja barang mewah. Setahu saudara, apakah ada alasan lain bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan? Setahu saya, terdakwa tidak pernah memiliki niat atau alasan untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Adrian kepada Helen. Saudara sebutkan bahwa terdakwa menangis dan menyesali perbuatannya. Apakah menurut saudara penyesalan tersebut tampak tulus dan spontan, bukan karena dibuat-buat? Ya, menurut saya, penyesalan Adrian itu sangat tulus dan sama sekali tidak dibuat-buat. Pada saat kejadian itu, Adrian malahan menangis dan terseduh-seduh sambil menceritakan permasalahannya dengan Helen. Saya melihat langsung raut wajahnya, bukan seperti orang yang berpura-pura, tetapi benar-benar seorang yang menyesal dan terpukul atas perbuatannya tersebut. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang melihat. Kepada penasihat hukum, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada yang Kepada jaksa penuntut umum? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya katakan Yang Mulia. Apakah benar saudara terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2025 Anda di PHK? Dari sudut pandang jaksa penuntut umum terkait apa yang dikatakan oleh saudara kesaksian di Dean Sitio selaku teman dari terdakwa, jaksa penuntut umum hanya ingin bertanya, apakah benar saat itu saudara Adrian benar-benar berkunjung ke rumah Anda pada sore itu? Benar yang melihat. Baik Yang Mulia, tidak ada lagi yang ingin kami sampaikan. Baik, untuk saksi silakan. Baik, karena sudah tidak ada lagi saksi dari penasihat hukum, maka sekarang kita akan masuk pada pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan untuk duduk di kursi pemeriksaan. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaannya, apakah benar saudara terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2025 Anda mengalami pemecatan dari tempat pekerjaan Anda?
Dan pada tanggal 16 September 2025, apakah saudara belum juga mendapatkan pekerjaan? Benar, dan kita tahu bahwa di Indonesia sangat sulit mencari pekerjaan. Apa yang dikatakan oleh istri saudara ketika saudara baru saja sampai di rumah kala itu? Jadi, waktu itu istri saya langsung bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Saya lalu menjawab, belum. Dan istri saya langsung menyorot meminta harta warisan saya. Setelah itu, apakah ada perkelahian yang terjadi? Ada, kami dorong-dorongan dan saya tidak sengaja menyiram minyak panas kepada istri saya. Apa yang saudara lakukan setelah itu? Saya pergi dan mencari bantuan. Saudara bilang saudara mencari bantuan, tetapi kenyataannya sampai bahkan istri Anda berada di rumah sakit pun, saudara sama sekali tidak terlihat berada di sana. Ya kan, saya cari bantuan ke rumah teman saya. Mohon dijadikan pertimbangan yang mulia, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar telah melukai korban, serta mengakui tidak datang ke rumah sakit. Cukup yang mulia. Baik, keterangan akan dijadikan pertimbangan. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik. Penasihat hukum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Dulu baik-baik saja, dan setelah di PHK istri saya sering marah dan mengomen kepada saya. Saudara berkata bahwa saudara mencari pertolongan. Apakah yang saudara lakukan? Waktu itu saya langsung ke rumah teman saya yang bernama Miguel Setio dan meminjam uang untuk membeli obat untuk pengobatan istri saya. Cukup yang mulia. Baik. Saudara tadi berkata bahwa saudara meminjam uang untuk membeli obat. Tetapi pada kenyataannya, saudara tidak datang ke rumah sakit untuk menjenguk istri saudara. Kenapa di situ saudara tidak berusaha menghubungi keluarga saudara? Ya gimana yang mulia, uang aja gak ada, gimana mau beli pakai internet? Saya lebih memilih menolong istri saya pakai cara saya sendiri. Baik, dengan demikian proses pemeriksaan terdakwa telah selesai. Maka yang berikutnya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, penasihat hukum, dan hadirin, mohon mendengar dengan seksama. Saya menuntut agar yang mulia hakim menyatakan bahwa terdakwa Adrian Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau setidak-tidaknya melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dengan ketentuan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka bakar serius dan kebutaan permanen pada mata kiri korban yang merupakan istrinya sendiri, serta terdakwa kabur setelah melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain sikap sopan terdakwa selama di persidangan dan pengakuannya terhadap perbuatannya. Baik, saudara terdakwa, apakah sudah mengerti atas surat tuntutan yang telah dibacakan? Sudah yang mulia. Apakah memiliki tanggapan? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas surat tuntutan yang dibacakan tadi? Tidak yang mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Baik, kepada terdakwa, jaksa penuntut umum dan hadirin mohon mendengarkan dengan seksama. Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan ledakan emosi sesaat akibat tekanan psikologis, ekonomi, dan kondisi rumah tangga yang memanas, bukan suatu niat jahat yang telah dirancanakan sebelumnya. Terdakwa mengalami PHK dan berada dalam kondisi mental yang tidak stabil.
sehingga pertengkaran kecil berkembang menjadi tindakan yang sangat disesali oleh terdakwa hingga saat ini, yang dibuktikan dengan pengakuan jujur, sikap kooperatif, dan penyesalan mendalam yang ia sampaikan selama persidangan. Selain itu, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan yang memerlukan keberadaannya, sehingga menjatuhkan pidana yang terlalu berat tidak hanya untuk menghukum terdakwa, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, apabila memungkinkan, memberikan kesempatan rehabilitas atau pembinaan yang lebih layak dibandingkan pidana penjara jangka panjang, serta menolak atau setidak-tidaknya mengurangi tuntutan jaksa penuntut umum demi terwujudnya keadilan yang manusiawi dan proporsional. Kami melampirkan pledoi ini atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Sebagai sesama manusia, seringkali gerakan-gerakan yang terjadi secara spontanitas dan hal itulah yang dialami oleh terdakwa saat itu. Kami memohon kepada Yang Mulia Hakim akan mempertimbangkan. Saudara penasehat hukum mengatakan bahwa ini berlandaskan pertimbangan kemanusiaan. Bukankah memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya manusia itu sebuah kewajiban? Lantas apakah menikah pasangan sendiri merupakan perilaku yang berkemanusiaan? Sebagai seorang penasehat hukum yang adil dan proporsional, tidak sepatutnya saudara mengatakan hal tersebut. Anda mempertanyakan profesi legalitas saya? Loh, saya bukan mempertanyakan profesi legalitas Anda. Cukup. Semua harap tenang dan mendukung lancarnya persidangan ini. Saudari jaksa penuntut umum, apakah memiliki tanggapan atas nota pembelaan yang dibacakan? Ada Yang Mulia, menurut saya, surat tuntutan yang saya susun telah sesuai. Maka, saya tetap pada tuntutan saya. Baik, penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan? Kami tetap pada nota pembelaan kami. Baik, kita sudah mendengar keterangan saksi dan pembelaan dari masing-masing pihak. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan putusan. Maka sidang akan diskors. Sidang ditunda, majelis hakim akan keluar dari ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang akan berlanjut. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang akan dilanjutkan. Hadirin harap tenang, kami akan segera membacakan putusan perkara ini. Putusan dengan nomor register 41-PITB-2025 Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan terdakwa atas nama Adrian Manurung, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan, terdakwa ditahan oleh negara selanjutnya dianggap telah dibacakan. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, bukti dan pembelaan, majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Tetapi sebelumnya, terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Mengadili. 1. Saudara terdakwa Adrian Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka berat. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Baik, kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian,
diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Selasa 18 November 2025 oleh kami Anggita Sitohang SH-MH sebagai Hakim Ketua dengan Kaiza Nenggolan SH-MH dan Uziel Sembiring SH-MH sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada Selasa 18 November 2025. Saudara terdakwa, apakah memiliki tanggapan dan sudah mengerti atas putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saya serahkan semua kepada penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerima putusan yang dibacakan. Apakah terdakwa ingin mengajukan banding? Tidak yang mulia. Baik, maka dari itu, sidang Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 41-B-2025 dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas nama terdakwa Adrian Manurung dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Yang mulia Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.